Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, kembali lagi di podcast Bawaslu Menyapa. Kali ini bersama saya Muhimmatun Nisa, kita akan membahas ke depan mengenai generasi milenial dan Gen Z ikut serta dalam menentukan kesuksesan pemilu. Nah, pada kesempatan kali ini bersama narasumber spesial kita, Kak Ayu Widiawati dari HMI Jepara ya Kak ya? Dari Ketua HMI Jepara. Oke, halo Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Nisa. Baik, Kak, ini kan kita temanya tentang generasi milenial dan Gen Z ikut serta dalam mensukseskan menentukan kesuksesan pemilu ya Kak. Nah kebetulan kita berdua sama-sama Gen Z ya. Kayaknya juga early 20 ya? Iya Kak. Awal-awal 20-an ya? 20-an lah. Jadi temanya ini sangat pas juga dengan narasumber kita. Nah ini nanti aku mau tanya beberapa pertanyaan nih tentang tema kita kali ini. Menurut Kakak, seberapa penting peran generasi milenial dan Gen Z dalam menentukan kualitas dan kesuksesan pemilu? Sangat penting Kak, karena di pemilu tahun 2024 bahkan Gen Z dan milenial ini mencapai 58% lebih. Iya. Itu artinya separuh dari pemilih di Indonesia itu adalah milenial dan Gen Z. Tapi kalau ditanya soal kualitas, kan kuantitasnya sudah besar nih, tapi kualitasnya bagaimana? Apakah 58% ini mereka memilih maksudnya dari apanya gitu? Oh iya. Nah itu yang menjadi pertanyaan kita sih Kak, kualitasnya seperti apa? Karena kan kuantitasnya sendiri juga cukup besar gitu ya, harusnya kan kualitasnya juga diharapkan cukup besar juga gitu ya Kak ya. Kalau misalkan nih generasi muda itu kan, kalau kita membahas tentang kualitas tadi ya, generasi muda itu kadang ada yang dianggap apatis nih terhadap politik. Nah menurut Kakak itu apakah anggapan tersebut itu masih relevan nggak sih sampai saat ini? Kalau di zaman sekarang anggapan apatis itu sudah tidak relevan Kak, karena seperti yang kita tahu di media sosial juga banyak anak muda sudah mulai menyuarakan tentang keresahan-keresahannya mengenai kebijakan-kebijakan dan politik. Itu sih Kak. Jadi menurut saya, jadi sebenarnya itu Gen Z, Gen milenial itu kan yang banyak menguasai media sosial saat ini ya. Itu sebenarnya itu saat ini tuh sudah bisa dibilang nggak apatis lah sama politik, sudah melek politik gitu lah ya Kak. Artinya mereka sudah peduli karena sudah berani menyuarakan itu tadi. Tapi PR-nya mereka itu benar nggak yang disampaikan dan lain-lain, itu mereka bisa menyaring atau tidak dari informasi-informasi yang ada di media sosial itu tadi. Kalau bahas tentang kontribusi nih Kak, selain ikut menyuarakan, ikut memberikan suaranya di TPS, kira-kira kontribusi nyata apa sih yang dapat diberikan anak muda atau Gen Z, Gen milenial gitu untuk ikut mensukseskan pemilu ini? Kontribusinya kalau ikut struktural penyelenggara kan ada ikut KPPS dan lain-lain itu. Tapi kalau tidak masuk ke situ kan bisa menjadi pengawas partisipatif, dengan nanti ketika kampanye ada penyalahgunaan, pelanggaran, itu bisa melapor ke Bawaslu. Seperti itu Kak. Jadi aktif berorganisasi juga gitu ya Kak ya. Nah kalau Kak Ayu sendiri ini kan dari Ketua HMI ya Kak, HMI Jepara. Menurut Kak Ayu nih, gimana Kak Ayu melihat peran mahasiswa dan organisasi kepemudaan dalam membangun budaya demokrasi yang sehat? Itu kayak gimana itu Kak? Baik, untuk mewujudkan budaya demokrasi yang sehat itu bisa dilakukan dengan diskusi-diskusi internal di organisasi. Kita membiasakan diri berdiskusi agar lebih kritis juga, terus juga kita bisa belajar menghargai pendapat orang lain. Itu kan merupakan bagian dari demokrasi. Ketika sudah terbiasa seperti itu, nantinya ketika pemilu walaupun berbeda pendapat, berbeda pandangan, tetap bisa jalan. Kita bisa melihat secara rasional ini pilihan kita itu baik atau tidak, seperti itu, dengan melihat program-programnya. Lebih open minded gitu ya Kak ya. Kalau diskusinya itu biasanya bisa melalui laman sosial media juga ya Kak ya? Kalau sejauh ini yang dilakukan sama HMI Jepara masih offline Kak. Jadi masih dengan teman-temannya, tapi setelah itu hasil diskusinya bisa diupload di Instagramnya dan lain-lain untuk dibaca oleh teman-teman yang lain. Oke.
kan sekarang kan kita kan mudah banget dapat informasi nih Kak, banyak informasi yang bahkan kita sendiri itu nggak perlu cari, tapi informasi itu yang datang ke kita. Nah, di era media sosial atau di era kita mudah mendapatkan akses informasi tersebut, kan anak muda itu mudah juga untuk menyebarkan informasi seperti tadi mungkin kalau secara offline melalui diskusi, tapi kalau secara media mungkin melalui share sosmed atau segala macam. Nah, gimana sih menurut Kakak seharusnya Gen Z menyikapi hal-hal seperti adanya hoax atau disinformasi atau mungkin apa ya, ujaran-ujaran kebencian gitu yang beredar selama menjelang pemilu gitu Kak? Caranya itu kalau kita sendiri kan yang bisa kita kontrol diri kita sendiri Iya, kan. betul. Kita tahan jempol dulu sebelum kita mengomentari atau meng-share sesuatu. Kita telah dulu ini benar nggak, kita cari dari berbagai sumber apakah ini benar atau tidak. Kalau memang itu hoax itu bisa dilaporkan juga, atau kita menahan untuk tidak meng-share itu kalau memang itu hoax yang disebarkan, seperti itu Kak. Jadi kalau kita bisa mengontrol diri kita, terus teman-teman dikasih tahu untuk bisa mengontrol dirinya juga, menahan jempolnya, insya Allah hal-hal seperti hoax dan lain-lain tidak akan tersebar secara luas. Karena satu klikan dari kita, kalau kita nge-share hal yang salah, yang hoax, pasti kan akan tersebar lebih luas. Jadi walaupun satu klikan kita itu dampaknya besar sekali. Iya. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Jadi memang diperlukan untuk kesadaran diri yang lebih tinggi gitu ya Kak ya. Kesadaran diri untuk mencari informasi yang betul seperti apa, untuk menjaring informasi yang dibutuhkan, pengetahuan juga untuk menjaring informasi yang didapatkan gitu ya Kak. Kadang juga kalau misalkan nih ada pelanggaran-pelanggaran atau disinformasi atau informasi yang tidak betul yang disampaikan, itu kadang ada yang bersikap berani menyuarakan kalau itu sesuatu yang salah, ada juga yang bersikap kalau itu diam aja gitu melihat sesuatu hal yang tidak betul gitu. Nah, menurut Kakak nih gimana sih caranya menumbuhkan keberanian dan kesadaran generasi muda untuk misalkan nih mengenai politik uang ya, gimana cara menumbuhkan keberanian dan kesadaran generasi muda untuk menolak politik uang serta memilih berdasarkan rekam jejak dan gagasannya? Nah, ini PR besar sih Kak, karena politik uang ini kan sudah lama sekali dan memang sampai sekarang juga belum bisa dihapuskan. Dengan caranya ya kalau di organisasi tadi ya kita diskusi bareng, terus ketika ada pemilu nantinya kita bisa diskusi mana paslon yang menurut kalian ini baik gitu, tapi tidak dilihat dari orangnya, dilihat dari gagasannya, dilihat dari programnya nanti seperti apa, seperti itu. Dimulai dari organisasi dulu, nanti teman-teman organisasi juga mungkin kan punya keluarga di rumah, punya keluarganya, punya tetangga, nah itu akan menyebar dari diskusi kecil kita, akan bisa menyebar luas gitu Kak. Tapi berarti keberaniannya berarti ditumbuhkan dari organisasi itu gitu ya? Dari diskusi dulu. Berani menolak kan kita harus tahu nih Kak isinya seperti apa. Orang ini jangan misal calon A ngasih uang, nah kita menolak, nah alasannya apa, disampaikan ke keluarga seperti itu. Setelah kita diskusi bareng di organisasi. Betul. Kadang kan memang ada beberapa orang yang mungkin tidak menyadari kalau itu adalah sebuah politik uang atau dan sebagainya gitu ya Kak ya. Nah, selanjutnya menurut Kakak nih, jika mahasiswa atau anak muda menemukan dugaan pelanggaran pemilu di lingkungan sekitar maupun di media sosial, apa yang sebaiknya dia lakukan? Kalau saya sendiri itu ditelaah dulu apakah itu memang pelanggaran atau mungkin hanya anggapan orang-orang saja kalau itu pelanggaran. Setelah mengetahui itu pelanggaran, dicari dulu buktinya, foto, video, atau saksinya. Setelah itu baru melapor ke Bawaslu. Kalau di Bawaslu itu ada laman ini nggak Kak, pelaporan online gitu? Iya ada laman pelaporan gitu. Nah itu bisa disampaikan ke situ kalau memang ada pelanggaran. Oke, berarti memang harus pintar memilih informasi juga gitu ya Kak. Kalau membahas tentang pengawasan partisipatif nih, menurut Kakak
seperti apa sih bentuk pengawasan partisipatif yang paling mudah dan realistis dilakukan oleh mahasiswa dan generasi muda saat ini? Kalau dari generasi muda saat ini itu tadi Kak, maraknya kan di sosial media Kak. Dan ketika melihat adanya pelanggaran kampanye, misalnya penyebaran hoax yang berlebihan, nah itu kembali lagi kita ditelaah lalu dilaporkan gitu sih Kak. Kalau di lingkungan kita ada money politik, itu juga langsung dilaporkan seperti itu. Jadi memang kita harus pintar-pintar menyaring informasi, sekali lagi kayak gitu ya, bijak bersosial media termasuk, dan berani melapor. Iya, memiliki keberanian untuk melapor juga kalau misalkan menemukan suatu kesalahan atau menemukan suatu pelanggaran seperti itu ya Kak ya. Bahas tentang organisasi tadi nih Kak, apa yang perlu dilakukan organisasi kepemudaan seperti HMI bersama dengan Bawaslu agar keterlibatan anak muda dalam pengawasan pemilu ini tidak hanya berlangsung menjelang pemilu aja, tapi menjadi gerakan yang berkelanjutan gitu Kak? Di Bawaslu sendiri itu kan sudah ada program ya Kak. Kemarin juga saya mengikuti itu pendidikan pengawas partisipatif. Iya, betul. Nah itu juga sudah baik dan teman-teman HMI juga sudah mengikutinya. Jadi bagaimana agar program tersebut berkelanjutan, tidak perlu banyak program baru lagi. Itu pendidikan pengawas partisipatif kan diajarkan ke kader-kader yang mengikuti. Iya, Nanti caranya HMI melanjutkan itu ya kader-kader yang mengikuti tersebut sharing-sharing kepada kader-kader lain. Untuk kemudian yang kader-kader lain kan bisa disampaikan ke keluarganya seperti itu. Jadi terus berkelanjutan. Nah mungkin kalau ada kolaborasi lain, mungkin ketika HMI nanti membuat sebuah diskusi bisa menghadirkan dari Bawaslu untuk mengisi seperti itu. Iya, jadi saling bekerja sama gitu ya Kak. Terus untuk yang diskusi tadi mungkin secara berkelanjutan di sharing dengan sesama anggota yang lain dan juga dengan keluarga gitu ya Kak. Jadi menjadi bahan diskusi gitu ya Kak ya. Nah, untuk yang terakhir nih Kak, apa pesan Kakak kepada generasi milenial dan Gen Z di Jepara agar mereka ini tidak hanya menjadi pemilih tetapi juga menjadi bagian dari generasi yang menjaga kualitas demokrasi Indonesia? Teman-teman, masa depan Indonesia di tangan kita. Sebagian besar suara juga ada di tangan kita. Satu suara kecil kita berpengaruh terhadap keputusan-keputusan 5 tahun mendatang. Jadi gunakan suara kita sebaik mungkin dan sukseskan demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Begitu ya teman-teman Bawaslu. Jadi memang satu suara kita itu sangat berpengaruh demi keberlangsungan atau masa depan bangsa Indonesia. Jadi jangan merasa kalau diri kita ini hanya bagian kecil, tapi kita tuh memiliki kita memiliki peran yang sangat istimewa, yang sangat besar untuk keberlangsungan atau untuk masa depan bangsa Indonesia. Jadi untuk sahabat Bawaslu dimanapun berada, terima kasih telah mengikuti podcast Bawaslu Menyapa, dan terima kasih juga kepada Kak Ayu yang telah bersedia hadir di podcast Bawaslu Menyapa kali ini. Untuk teman-teman yang lainnya yang ingin mengikuti tema-tema dari podcast Bawaslu Menyapa yang lainnya, dapat untuk follow Instagram Bawaslu dan juga cek di YouTube Bawaslu Kabupaten Jepara. Sekian dari saya, terima kasih ya Kak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.